sikap masing-masing partai politik ini. Nah, untuk kemudian kita akan lihat memang apakah mereka akan setuju atau tidak. Masih seputar polemik hasil Pilpres 2024. Sebelumnya, pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Yusril Iza Mahendra, menilai langkah koalisi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 yang berencana menggunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tidaklah tepat. Yusril mengaku bahwa hak angket DPR hanya berpotensi membawa situasi yang lebih chaos lagi di negeri ini. Pendapat dari Yusril ini juga diamini oleh Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies atau ILDES, Juhaidi Rizaldi. Juhaidi menilai hak angket bukan langkah yang tepat untuk mengusut kecurangan pemilu. Diakui oleh Rizaldi, masalah kecurangan Pilpres harusnya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Pengajuan hak angket itu tidak ada dalam pranata hukum kepemiluan sehingga tidak langsung dengan pemilu. Artinya, kalau ada pihak lain atau capres yang kalah merasa keberatan dengan hasil Pilpres, maka itu bukan ranah DPR untuk mengurusi. Maka dari itu dirinya memastikan hasil dari KPU itu valid adanya. Mbak Nila, terima kasih. Sebenarnya hak angket ini kan adalah hak DPR ya untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan dalam tanda kutip untuk atau terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, hak angket ini atau beberapa hak yang ada melekat di kelembagaan DPR itu eh, subjek daripada hak angket ini adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah dalam ruang lingkup eksekutif. Jadi presiden dan lembaga-lembaga di bawah kepresidenan. Sekarang kalau berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, pemilu itu dalam konteks undang-undang dasar atau dalam konstitusi kita itu lembaga yang melaksanakan ya dan mengatur rules terkait dengan pemilu itu adalah namanya suatu komisi pemilihan umum. Kemudian suatu komisi pemilihan umum itu di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi ternyata bukan hanya komisi pemilihan umum saja, tapi ada beberapa lembaga yang diakui sebagai suatu komisi pemilihan umum dalam konteks konstitusi, yaitu ada KPU, Bawaslu, dan DKPP. Sehingga ketiga lembaga ini di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu disebut ketiga lembaga ini adalah penyelenggara pemilu. Nah, kemudian apakah bisa menjadi subjek di dalam hak angket DPR? Nah, itu bisa muncul perdebatan karena suatu komisi pemilihan umum ini yang melekat di ketiga lembaga negara yang sudah saya sebutkan tadi, dia sebenarnya tidak masuk di dalam rumpun eksekutif. Dia adalah lembaga independen dan mandiri. Sehingga sebenarnya di dalam teori hukum tata negara atau dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejatinya secara kasat mata dan bisa dibenarkan bahwa dia tidak bisa untuk melaksanakan DPR melaksanakan angket kepada KPU. Tapi kalau dalam konteks saat sekarang ini yang yang lagi dipersoalkan oleh publik ataupun oleh pasangan yang lain terkait dengan adanya program-program ya dari pemerintah seperti bansos dan lain sebagainya, justru itu yang disebut dengan kecurangan pemilu. Nah, makanya sedangkan proses daripada pengusulan hak angket itu harus disertai ada syarat minimal 25 anggota atau harus lebih daripada satu fraksi ya. Kemudian itu harus menyertai dokumen-dokumen hak angket terkait. Nah, sekarang apa sebenarnya yang akan menjadi objek hak angket terkait dengan kecurangan pemilu dan juga siapa subjeknya. Sehingga harus jelas kalau yang simpang siur di tengah-tengah masyarakat itu adalah bansos dan beberapa program-program yang dilakukan. Tapi dalam konteks hal ini sekali lagi apapun langkah DPR, benar kata Bawaslu tadi atau hari ini itu tidak ada dalam mekanisme pemilu satu. Kemudian tidak akan pernah mengurangi esensi terkait dengan pelaksanaan pemilu yang sudah
berlangsung hingga saat ini. Dan ini sudah di ujung, saat ini sudah rekapitulasi di tingkat kecamatan, bahkan akan hingga tanggal 20 Maret nanti akan diumumkan secara nasional. Gitu Mbak, pengantar dari Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.